Di fakta berikutnya, PPATK temukan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 51 triliun rupiah dari 100 calon legislatif pemilu 2024. Dari temuan tersebut, tim hukum Ganjar Mahfud datangi Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan praktik uang dan transaksi mencurigakan. Kamis siang, tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu RI untuk sampaikan kekhawatiran soal profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024. Dalam pertemuan tertutup, tim hukum Ganjar Mahfud yang diwakili Todung Mulya Lubis mengatakan, respon Bawaslu positif atas pertemuan dan laporan yang disampaikan. Salah satu yang disampaikan soal praktik politik uang dan transaksi mencurigakan 51 triliun rupiah dari 100 caleg dan bendahara partai yang dikeluarkan PPATK. Laporan PPATK itu mengatakan 51 triliun uang ya, yang disebut sebagai transaksi mencurigakan. Nah ini kalau itu betul, itu berarti bahwa pemilu ini kan sudah dikotori oleh uang-uang haram. Ya uang-uang yang mencurigakan itu. Nah pemilu ini mesti diselamatkan. Oleh sebab itu perlu ada tindakan yang tegas untuk ya katakanlah melakukan audit ya terhadap keuangan ya yang dianggap mencurigakan ini. Sebelumnya pada Rabu lalu, PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh daftar caleg tetap pemilu 2024 yang dianalisis sepanjang tahun 2022 sampai 2023. Transaksi mencurigakan itu ditemukan PPATK karena adanya laporan transaksi yang patut diduga terkait dengan tindak pidana tertentu. Dari 100 caleg ditemukan transaksi mencurigakan sebesar 51,4 triliun rupiah. Selain caleg, PPATK juga menemukan penerimaan dana senilai total 195 miliar rupiah dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022 sampai 2023. Ini bendahara bukan umum kali, bendahara di semua, ada bendahara di wilayah-wilayah dan segala macam gitu ya. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Dari temuan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan soal transaksi keuangan mencurigakan calon legislatif yang masuk dalam daftar calon tetap pemilu 2024. Rifki Rizkiansori melaporkan untuk NET.